Halo. Hai. Oh iya Mbak, suara aku masuk nggak? Ya, masuk terdengar. Oke. Hai teman-teman, sebelumnya saya mau menyapa teman-teman yang ada di YouTube dulu. Jadi kembali lagi di YouTube Himago. Kali ini masih bersama saya Timur dalam konten yaitu kenal lebih dekat dengan Himago gitu. Nah, sekarang saya sudah terhubung dengan Mbak Santi. Hai Mbak Santi. Halo. Nah, Hai. jadi Mbak Santi ini di sekarang posisinya di mana Mbak? Aku di rumah Di di rumah posisi Kebumen. di mana? Di Kebumen ya? Di Kebumen. Iya. Oke. Ini suaranya lancar kan ya Mbak? Ini suara saya masuk ke Mbak. Ya, suaranya lancar-lancar. Oke. Nah, jadi Mbak Santi ini siapa sih gitu ya? Coba Mbak boleh kenalan nggak ini tentang Mbak Santi dan juga nanti bidang-bidangnya? Oke. Perkenalkan, nama aku Indri Santika. Aku salah satu pengurus Himago periode 2020. Aku diamanahkan sebagai kepala bidang bendahara umum. Nah, di bendahara umum ini aku nggak sendiri, tentunya banyak staf dan juga ada sekretaris bidang. Sekretaris bidangnya sendiri itu ada Rahayu Oktaviani, dan stafnya sendiri ada 12 yang terbagi jadi beberapa proker. Jadi total pengurus yang ada di bendahara umum itu ada 14. Oh, berarti totalnya di bendahara umum itu ada 16 ya Mbak ya? 16 pengurus gitu ya? 14 itu udah kepala dan sekretaris bidangnya. Oh gitu, oke oke. Em, Terus kalau proker sendiri nih Mbak, kalau tanya-tanya soal proker di Bendung itu ada berapa proker dan apa aja Mbak? Oke, kalau di bendahara umum itu ada 6 proker. Di antaranya itu tertib keuangan. Tertib keuangan itu yang terkait dengan pencatatan administrasi keuangan, tertib keuangannya. Kedua itu ada kas rutin dan dana sosial yang terkait dengan penarikan kas. Ini salah satu proker yang paling disukai sama semua pengurus Himago. Terus yang ketiga ada pengadaan PDH. Jadi penanggung jawab di pengadaan PDH ini nanti nyusun alur pembuatan PDH mulai dari pemesanan sampai proses distribusi. Terus selanjutnya ada produk Himago. Produk Himago itu termasuk topi, jaket, sama kaos. Tapi yang saat ini udah berjalan, mungkin teman-teman banyak yang beli juga, itu jaket Himago, jaket geografi tepatnya. Yang kelima itu ada unit usaha. Unit usaha ini terkait dengan kita menjual suatu produk atau kita menawarkan jasa, seperti yang udah berjalan itu kayak bid promote gitu. Terus yang keenam ada relasi. Relasi ini tugasnya itu buat nyari kerjasama sama usaha-usaha di sekitar kampus ataupun lainnya yang bisa diajak bekerja sama dengan Himago, yang tentunya saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Jadi itu proker yang ada di bendahara umum itu ada 6. Oke. Em, untuk sekarang nih Mbak ya, kalau kan ini kan pandemi, nah proker-proker yang ada nggak sih proker-proker yang tidak terlaksana di bendahara umum Mbak? Ada banyak. Itu lebih seperti kayak unit-unitnya gitu. Misalnya aja itu kayak di produk Himago kita kan ada 3 produk, itu ada jaket, kaos, sama topi. Tapi sayangnya yang bisa berjalan itu baru jaket, karena di awal-awal kita kepengurusan itu kan baru mulai itu kan yang kita social distancing, kita harus online. Nah itu beberapa proker itu jadi terlambat gitu pelaksanaannya. Itu yang terlambat adalah kaos sama topi. Akhirnya produk itu nggak bisa berjalan. Terus selanjutnya juga ada unit usaha. Unit usaha kan kita biasanya tuh jualan jajanan makanan kecil gitu di kelas-kelas yang biasanya itu dibeli sama sesama mahasiswa gitu kan, kita saling untung gitu. Tapi karena kelas dilaksanakan secara online, jadi kita nggak bisa jualan lagi di kelas itu, jadi dari unit usaha itu. Terus selain itu juga
pulsa, kita nggak bisa melaksanakan jual pulsa karena sebagian besar kan sekarang udah pada punya e-wallet gitu kan, banyak elektronik gitu, apa dompet elektronik gitu kan. Terus juga udah banyak yang punya m-banking semenjak social distancing ini. Terus selain itu juga di unit usaha kita nggak bisa menjalankan usaha, salah satunya itu print. Biasanya itu kita ada print di RBC tentunya, tapi karena pandemi ini nggak ada mahasiswa yang ke kampus juga, dalam artian kuliah secara langsung, jadi print juga nggak bisa berjalan. Terus di relasi juga kita tuh sebenarnya pengen ngajak kerjasama banyak-banyak unit usaha di luar, tapi karena kita juga memperhatikan tingkat kebutuhan kita gitu, karena kita online jadi beberapa kegiatan dikurangin, jadi relasi cuma ada beberapa aja yang bisa terlaksana sama unit usaha konveksi itu mungkin yang terlambat ya. Oke, kalau kayak misalnya unit usaha itu dulu biasanya kalau misal kita offline banyak ya Mbak, kayak ya kayak Danus di kelas, terus kayak Sunmore gitu, terus di CFD gitu ya. Terus ya namanya juga pandemi ya Mbak ya. Terus kalau misalnya nih Mbak Kasimago, nah itu kalau pandemi gini nariknya gimana Mbak? Nah itu merupakan salah satu bentuk kreativitas ya. Kita harus berpikir kreatif gimana gitu melakukan perubahan. Nah dari penanggung jawab kas ini sendiri, mereka tuh buat solusi pembayarannya itu dilakukan secara online lewat transfer biasanya lewat aplikasi. Kalau yang disediakan dari kami pihak Pendum itu ada transfer ke ATM, ke Bank Mandiri, BRI, dan juga lewat aplikasi Dana. Dan yang menghandle langsung itu dari penanggung jawabnya langsung. Nah, terus buat sistem waktu pembayarannya sendiri, biasanya kan kalau offline kita 1 bulan sekali, tiap tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah rentang waktu pembayarannya. Untuk saat ini tuh kita dibuat ringan aja gitu, jadi 3 bulan sekali waktu pembayarannya, kita kasih keringanan 3 bulan sekali, karena kan kita juga memperhatikan kadang kan ada yang beda bank gitu kan, atau apa gitu kan, ada biaya administrasi, jadi kita buat ngurangin biaya administrasi itu, kita ringankan jadi pembayaran 3 bulan sekali. Terus juga kita menerima pembayaran lunas di awal gitu, jadi kemarin banyak tuh sekitar bulan April, Mei, teman-teman pada langsung bayar lunas. Itu juga sebenarnya bagus sih, biar kita ngurangin biaya admin juga sebenarnya gitu. Dari kas mungkin itu. Oke, benar-benar juga ya. Jadi langsung bayar sekalian aja gitu ya Mbak ya. Nah Mbak Santi, kan udah banyak banget nih apa ya, perjalanan selama menjabat di Bendahara Umum ini. Apalagi beberapa proker yang ada yang tidak terlaksana gitu ya. Pasti banyak suka dan duka yang dialami sama Mbak Santi. Nah, apa aja sih suka duka yang Mbak Santi rasain gitu selama menjabat jadi kepala bidang Bendahara Umum di Himanggu itu? Buat suka duka sendiri lebih banyak sukanya ya mungkin, karena sukanya itu karena pandemi ini kita tuh jadi berpikir kayak out of the box gitu loh, kayak kita tuh bener-bener merubah proker-proker yang udah kita persiapkan jadi berbeda, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi secara umum anak-anak dari Bendum khususnya dan Himago secara keseluruhan tuh kan jadi kreatif kan, kita buat plan B secara dadakan gitu kan, kita membuat rencana gimana biar proker itu bisa berjalan secara online. Itu mungkin sukanya anak-anak di Bendum jadi kreatif. Mungkin dukanya itu kalau dari aku di Bendum sendiri, staff-staff di Bendum itu kan rumahnya banyak yang jauh-jauh, dalam artian di luar Solo Raya. Nah itu kalau misalnya kita butuh sesuatu yang harus ketemu gitu, kita tuh susah, karena kan kalau di luar kota juga nanti ada banyak persyaratan protokol kesehatan yang harus dipenuhi gitu. Mungkin dukanya itu. Oke. Kalau tentang ini nih Mbak, mengelola anak-anak atau staff-staff dari Bendung sendiri itu ada nggak sih kayak senengnya, terus ada dukanya juga?
selama ini gitu, atau enggak suka duka selama di Himago gitu. Jadi secara keseluruhan, tidak hanya di Bandung. Oh, secara keseluruhan kalau di Himago jelas seneng ya, karena kita kan aku bisa dengan lanjut Himago ini aku bisa berinteraksi sama adik tingkat gitu, bisa interaksi sama mahasiswa baru di geografi gitu. Selain interaksi ke angkatan bawah kita 2019, kita juga ke maba gitu, ke 2020 kita juga bisa lebih dekat. Terus juga ada unsur kekeluargaan gitu loh, kita punya kesibukan yang dalam artian kita bermanfaat di Himago gitu. Buat dukanya sendiri mungkin itu ya, sebenarnya tuh banyak proker di Himago yang kalau berjalan offline itu seru banget. Nah itu mungkin dukanya itu, karena nggak bisa berjalan secara offline, jadi itu mungkin dukanya, nggak bisa senang-senang bareng secara langsung gitu. Iya betul. Oke. Ya udah nih Mbak, langsung aja ke pertanyaan terakhir nih. Apa sih harapan Mbak Santi untuk Himago ke depannya gitu Mbak? Oke, harapanku buat Himago ke depannya semoga staff-staff pengurus-pengurus periode berikutnya lebih kompak, lebih saling terbuka, dalam artian kalau ada masalah di Himago kita langsung jelasin gitu di situ secara langsung baik-baik gitu. Jadi nggak ada istilah ngedumel-dumel di belakang gitu. Kalau ada masalah bisa jadi tempat curhat juga di Himago. Semoga semakin kompak, semakin kekeluargaan, semakin jadi organisasi yang bener-bener jadi rumah gitu, jadi rumah buat mahasiswa geografi khususnya gitu. Oke, kalau katanya Mas Jute sih kemarin gini Mbak, apa namanya? Kalau bukan kita itu siapa lagi gitu ya Mbak ya? Karena Ya, Himago itu kayak rumah kita sendiri. Jadi siapa yang mau membangun rumah kita kalau bukan kita sendiri gitu, pemiliknya gitu kan ya. Oke, udah dulu ini, terima kasih Mbak Santi udah mau kami undang menjadi guest star, salah satu guest star dalam podcast Himago. Semoga Mbak Santi dan juga keluarga juga selalu sehat-sehat dan juga selalu jaga protokol kesehatan ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Santi. Terima kasih juga. Oke, sekian teman-teman podcast kali ini bersama Kepala Bidang Bendahara Umum. Sangat menyenangkan kan? Nah, untuk video-video selanjutnya ada video apa lagi ya? Jangan lupa selalu dinantikan video-video terbaru dari Himago UNS Channel. Oke? Jangan lupa di subscribe dan juga di like, komen, dan juga di share video-video ini. Terima kasih, sampai jumpa.